Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismawati dari kelas 12 PKB 30 Sistem Informasi Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Pontianak. Di sini saya akan menjelaskan ataupun memberikan tutorial sedikit mengenai menggunakan template admin LTE ini di kode igniter. Nah, sebelum itu admin LTE ini adalah template yang sering digunakan ataupun banyak digunakan oleh para programmer, karena di bagian fiturnya itu sudah ada di versi 3. Nah, seperti ini sudah banyak fitur-fitur yang ada di admin LTE ini, di contoh formulir, nomor elemen. Nah, ini hanya kita tinggal mengambil codingan saja di bagian admin LTE ini. Nah, untuk icon dan table masih banyak lagi. Ini icon general, icon button. Nah, ini. Oke. Untuk mendapatkan aplikasi admin LTE ini, bisa saja langsung kita kunjungi di website admin LTE. Nah, di bagian ini untuk cara mendownloadnya. Nah, di bagian download Nah, setelah itu admin LTE ini udah pada versi 3.0.5. Nah, untuk mendownloadnya, nah di bagian bawah sini ada dua sumber download linknya. Maka salah satu yang kita inginkan untuk download ini titik-titik dan ini titik rar. Nah, saya menggunakan short code ini untuk mendownloadnya. Tapi saya sudah mendownloadnya di bagian ini. Nah, saya sudah mendownloadnya dari admin rar sebelumnya. Nah, untuk menggunakan template admin LTE ini ke kode igniter, itu dengan cara mendownloadnya. Setelah itu ini di copy saja setelah melakukan ekstrak ya, ekstrak. Nah, ini copy, masukkan di C, SAM dan htdoc. Nah, di bagian sini saya sudah ada kode igniternya. Nah, sebelumnya saya nanti akan menjelaskan kode igniter ini. Di sini saya akan mengubah nama kode igniternya itu kode igniter. Setelah itu masukkan admin LTE ini dengan folder aset dan masukkan saja di bagian aset foldernya. Paste. Itu beberapa saat. Nah, setelah sudah melakukan copy paste dari file yang sudah kita download tadi ke htdoc kode igniter ini, nah kita melakukan file folder aset. Dan di dalam folder aset ini terdapat folder admin LTE. Nah, setelah itu ini adalah folder file yang ada di admin LTE. Nah, jika sudah melakukan copy paste dari yang udah di download tadi,
saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu sih kode igniter. Nah, kode igniter adalah framework aplikasi berbasis web yang mengusung model MVP, model view controller. Framework PHP ini dapat menjadi tool bagi seorang web developer untuk mengembangkan suatu situs web yang dinamis dengan lebih mudah. Nah, ini adalah pengertian dari kode igniter. Nah, ini saya gunakan. Setelah itu, setting kode igniter. Nah, jika ingin menjalankan kode igniter dalam template admin LPA ini, saya akan menjalankan sedikit setting pada autoload, config di URL, dan index PHP itu di root. Nah, kita langsung saja setting kode igniternya. Pertama itu di bagian autoload. Kita masukkan saja kode igniter ini ke dalam. Nah, di sini saya menggunakan subject text. Teman-teman bisa menggunakan teks editor lainnya seperti Notepad, Visual Coder, dan lain-lainnya. Nah, pada settingan autoload, buka aplikasi, config, autoload. Nah, pada autoload ini kita ubah autoload user jadi ketik URL. Nah, setelah itu kita save. Nah, setelah itu kita setting di bagian config ini. Nah, di config URL ini yaitu di mana kita buka localhost kode igniter. Kode igniter ini adalah nama project kode igniter. Teman-teman bisa mengubah dengan nama-nama lainnya sesuai dengan yang diinginkan. Nah, karena saya menggunakan kode igniter dengan nama kode igniter, nah, maka localhost kode igniter. Ya, sudah welcome to kode igniter ini. Jika sudah welcome kode igniter, maka sudah bisa digunakan. Setelah itu, untuk base URL-nya, untuk base URL ini kita masukkan kita masukkan link sesuai dengan yang seperti ini. Nah, maka kita masukkan di base URL. Untuk config index text-nya ini kita hapus saja karena kita tidak menggunakan script. Setelah itu kita lihat setelah itu kita edit modifikasi di bagian root. Di bagian root ini, di default controller ini, yaitu dengan nama sesuai dengan nama template yang akan kita buat nanti. Welcome.php ini. Nah, saya akan membuat nama controller nanti itu dengan nama template. Template seperti ini. Dan di controllernya kita ubah class sesuai nama kelas controller. Nah, kita tadi menggunakan template, maka kita masukkan template, dan ini dengan template. Nah, untuk welcome message ini
ini adalah nama view yang akan ingin kita tampilkan pada kode admitter ini. Nah, nanti kita akan mencoba nge-load template admin LTE ini ke kode admitter ini. Nah, setelah itu saya masuk buat admin itu saya akan memasukkan nama dan memberi nama view ini untuk admin saja, admin.php. Nah, karena di sini view-nya admin.php, maka di dalam controller ini view load view komentus ini kita ubah sesuai dengan nama ini ya. Kita tadi ini kan nah, untuk menerapkan template admin LTE ini ke kode admitter ini, kita masukkan mendapatkan ini semua ini, masukkan dengan lihat sumber halaman. Nah, ini dia codingan atau kodean dari sebuah admin LTE ini. Nah, itu kita Ctrl A saja untuk testing apakah ini bisa terload ke kode admitter. Oke. Nah, kita coba untuk ini bisa kita coba untuk di test di bagian ini. Nah, ini sudah terload. Nah, setelah itu saya menjelaskan sedikit mengenai apa sih MVC itu. MVC ialah merupakan suatu metode atau konsep sangat populer dalam membangun sebuah aplikasi web yang memisahkan antara proses, data, dan desain. Nah, di kepanjangan dari MVC ini adalah Model View Controller yang tadi kita udah setting melalui link text ini. Nah, oke. Setelah itu saya menjelaskan sedikit mengenai model. Model itu biasanya berkaitan dengan data interaksi ke database atau web service. Nah, ini model. Setelah itu view. View adalah bagian yang berhubungan dengan tampilan pengguna di dalam suatu aplikasi web. Biasanya bagian ini berisi HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, fungsi dari view ini yaitu untuk menerima atau mempresentasikan data hasil dari model dan controller kepada pengguna atau user. Nah, di sini maksud view ini adalah untuk menampilkan sebuah codingan yang sudah kita buat tadi berdasarkan admin LTE untuk ditampilkan ke kode admitter. Setelah itu controller ialah bagian yang mengatur hubungan antara bagian model dan view yang di dalam berisi kelas-kelas dan fungsi yang memproses permintaan dari view ke dalam struktur data dalam bagian model untuk melakukan akses ke basis data. Nah, maksudnya adalah di bagian controller ini bagian yang dihubungkan antara basis data yang dimana itu dihubungkan langsung kepada view untuk ditampilkan ke kode admitter yang kita buat. Nah, jadi seperti itu. Setelah itu template. Nah, template ialah dalam template ini kita akan membagi satu file view menjadi beberapa file view dengan membuat halaman yang dipecah-pecah. Ini berfungsi agar nantinya dapat dengan mudah untuk meload halaman-halaman sesuai dengan keinginan. Nah, maksudnya
dari pengertian atau penjelasan template ini, yaitu dibagi menjadi beberapa file view. Nah, maksudnya seperti ini, dimana di dalam dashboard template admin LTA ini kita dibagi menjadi beberapa bagian file. Contohnya seperti saya nanti akan mengoding di bagian barnya itu seperti ini. Di bagian bar itu new bar .php saya simpan, nanti saya akan buat. Setelah itu di bagian header ini button, home, dan button, ini bagian header. Dan setelah itu di bagian isinya seperti dashboard versi 1 ini. Nah, ini adalah isi dari template yang ada di admin LTA ini. Nah, ini nanti kita sesuaikan dengan keinginan saja. Karena saya membuat form dari admin LTA ini, maka saya menggunakan formulir general element. Nah, maka saya nanti menggunakan codingan ini untuk membuat form di kode admitter melalui admin LTA ini. Seperti itu. Nah, setelah itu kita di bagian desain seperti ini, kita memasukkan saja coba untuk memudahkan kita cari di bagian nama link. Nah, di sini kita masukkan seperti ini. Nah, PHP echo base URL. Nah, pada bagian isi admin LTA ini, di dalam codingan tersebut, nah kita tambahkan setiap link itu tambahkan PHP echo base URL aset admin LTA. Nah, di sini aset itu folder di mana kita menyimpan file admin LTA ini. Setelah itu bagian yang harusnya diubah pada codingan ini itu pada bagian link, img, dan script. Langsung saja ini http ini kita copy ini dan kopas di bagian link, img, dan script. Contoh yang saya buat di sini seperti ini. Ya. Nah, strip dan img. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai template pada admin LTA. Nah, di sini saya akan membuat bar pada admin LTA. Nah, di sini ada kodean atau codingan site, di mana saya telah mendapatkan codingan ini berdasarkan LTA ini dengan cara lihat sumber halaman dan cari di bagian insight. Nah, setelah itu mendapatkan, maka hanyalah setelah mendapatkan kode codingan yang pada bar tersebut di admin LTA ini, maka kita bisa memodifikasi dengan sesuai yang kita inginkan. Seperti saya pada dashboard di sini, saya menggunakan dashboard, dan pada header ini saya gunakan nama penghuni. Setelah itu save dengan nama sesuka hati. Nah, di sini saya akan memberikan contoh nama bar .php di
folder view. Di folder view, setelah itu maka kita langsung coba lihat. Lihat untuk menampilkan yang kita buat tadi dengan cara localhost, nama project kita kode enter. Setelah itu saya enter saja, maka hasilnya seperti, tunggu sebentar. Maka hasilnya seperti ini: data penghuni, dashboard penghuni, dan logout. Ini dia codingan yang telah dibuat untuk tampilan barnya. Setelah membuat isi barnya itu ialah seperti ini. Barnya ini ialah ini. Ini yang disebut dengan bar. Setelah itu saya akan membuat isian ROM pada admin LTA ini dengan cara buka admin LTA. Setelah itu cari formulir. Setelah itu elemen umum. Setelah itu, kita ini adalah sebagian contoh dari codingan yang mau kita buat. Caranya untuk mengambil kode ini ialah dengan cara inspeksi ataupun sumber halaman. Saya menggunakan inspeksi aja karena sudah. Di sini sudah. Ini. Ini dia. Ini dia kode yang ada di ini, di alamat email. Setelah itu kita edit as HTML. Kontrol A, kita copy semua kodenya dan masukkan seperti ini. Seperti ini. Karena di sini saya akan membuat prompt, maka saya ubah alamat email tadi. Mana sih? Alamat email tadi seperti ubah namanya ini jadi nama penghuni. Untuk membuat seperti ini, pilih agama. Saya menggunakan kode admin LTA dengan minimal ini. Seperti biasa, kayak tadi kita inspeksi kodenya. Setelah itu, ada seperti ini. Maka kita langsung edit as HTML dan copy. Setelah itu masukkan saja di editornya dan ganti sesuai yang diinginkan. Di sini saya membuat form, pilih agama. Setelah itu option. Setelah itu untuk membuat tanggal lahir seperti ini. Seperti ini. Di sini saya menggunakan template LTA ini dengan contoh ini. Seperti biasa tadi kita copy dan inspeksi dan copy codingannya dan masukkan ke text editor kita. Disesuaikan saja dengan yang diinginkan. Yang lainnya seperti itu juga, hanya disesuaikan saja. Di sini
Untuk menerapkan header seperti ini, data penghuni, dan dashboard, itu ialah saya menggunakan admin LTA, di mana codingannya itu nah, di mana codingan itu seperti yang saya sudah dapatkan ini di flash content di wrapper. Nah, dan untuk headernya itu ganti saja sesuai yang diinginkan. Nah, di sini sebagai contoh saya menggunakan data penghuni dan dashboard. Untuk menerapkan button seperti ini, saya menggunakan template admin LTA yang dimana sudah disediakan oleh, nah, di bagian tombol. Nah, di sini sudah banyak tombol icon yang sudah disediakan oleh admin LTA ini. Nah, saya menggunakan sebagai contoh, saya menggunakan pertama ini, inspeksi. Nah, seperti biasa kita gunakan HTML. Nah, dan ini di copy kodenya seperti ini dan paste ke text editor seperti yang saya gunakan ini. Nah, di bagian sini ialah nama yang ingin ditampilkan di admin LTA ini. Nah, seperti ini. Dan yang lainnya reset dan kembali sama, hanya disesuaikan. Demikian penjelasan saya mengenai template admin LTA ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.